Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Di video kali ini kita mau bahas itel S25 Ultra. Dan yang kita bahas ini adalah varian tertingginya ya, dengan storage di 512 GB. Nah, kayak gimana suka dukanya pakai HP ini, langsung aja kita bahas guys. Sikat! Kalau pas pertama kali lihat HP-nya, kita pasti ngeh kalau desainnya mirip sama Samsung Galaxy S varian Ultra. Terutama di bagian layout kameranya yang punya 3 bulatan besar dan 2 bulatan kecil. Buat yang nanya ini fungsinya apa aja, nanti kita bahas di pertengahan video. Lanjut untuk finishing back covernya ini frosted matte ya. Yang sayangnya di varian warna meteor titaniumnya ini gampang ninggalin bekas sidik jari. Gripnya juga berasa mantep walaupun dia punya dimensi yang nggak bisa dibilang compact. Kemungkinan sih karena HP ini tuh tergolong tipis ya, cuma di 6,9 mm aja. Untuk interface-nya di sebelah kanan ada power button dan volume button, di atas dan di kiri polosan aja, dan di bawah ada SIM tray triple slot, mic, port USB-C, dan sebuah grill speaker. Ya, sayangnya HP ini speakernya masih mono ya, coba aja dikasih stereo. Beh, ini pasti perfect banget di kelas harganya. Berpindah ke bagian depan, itel S25 Ultra ini punya bentangan layar 6,78 inci Full HD+, panelnya tentu aja pakai AMOLED curve ya, dengan 120 Hz refresh rate, dan diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 7i. Kualitas layarnya udah nggak perlu diraguin lagi lah ya, warnanya lebih pop up, detailnya juga mantep, pokoknya buat daily use udah manjain mata banget lah. Cuma sayangnya untuk brightness-nya nih, walaupun udah di angka 1400 nits yang menurut saya itu udah standar lah ya, tapi entah kenapa kalau di luar ruangan tuh kelihatan agak sedikit keteteran. Untungnya dia punya bezel yang tipis simetris, kamera depannya juga udah pansol yang bisa menampilkan ala-ala Dynamic Island, plus udah support in-display fingerprint. HP ini juga dilengkapi dengan NFC dan sertifikasi IP64 untuk ketahanan air dan debu. Lalu buat chipsetnya, itel S25 Ultra ini pakai UniSoC T620 dipadukan dengan RAM 8GB dan storage up to 512GB seperti yang kita bahas ini. Tentunya ada varian di bawahnya lagi ya, dengan storage 128 dan 256GB yang pastinya dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan storage 512GB, kalian tentu bisa lebih banyak menampung file-file penting, foto-foto maupun video di dalamnya. Dan kayaknya itel S25 Ultra ini jadi HP dengan storage 512GB termurah saat ini ya, karena biasanya di harga yang sama paling storage-nya mentok di 256GB aja. Buat unit yang kita review ini dia bisa dapat skor Antutu di angka 342 ribuan dan Geekbench 6 di 498 untuk single core dan 1453 untuk multicore-nya. Dari spek di atas kertas dan hasil benchmark yang udah kita tes, itel S25 Ultra ini udah cukup nyaman buat dipakai daily use. Mau buka banyak aplikasi di background tuh nggak masalah, tetap berasa smooth tanpa kendala, dan pas kita mau buka lagi aplikasinya itu jarang banget ada yang reload guys. Terus kalau buat main game, di sini saya main game yang biasa saya mainin aja ya. Main Mobile Legends 9 menit di settingan frame rate super dan grafik ultra, dia bisa dapat rata-rata di 42 fps. Kemudian main PUBG Mobile 24 menit di settingan grafik smooth dan frame rate ultra, dia bisa dapat rata-rata di 39 fps. Tapi buat sensor gyronya ini masih software ya, jadi mending nggak usah dipakai aja guys. Overall sih untuk sektor performanya saya nggak ada komplain. Kalau mau bahas suhunya pun ya masih terhitung wajar aja kok, disesuaikan dengan game apa yang kita mainkan. Walaupun back covernya ini terkesan rame, tapi itel S25 Ultra ini hanya membawa dual kamera belakang aja, dengan kamera utama 50MP dan juga macro lens. Nah, kalau kalian tanya fungsi dari bulatan yang lain ini untuk apa, buat yang paling bawah ini adalah backlight effect yang bisa menyala ketika ada notifikasi dan semacamnya. Dan warnanya ini juga bisa di custom sesuai selera ya. Lalu yang di atas kecil ini adalah IR Blaster yang artinya bisa dijadiin remote control. Dan yang di sebelah bawahnya ini adalah LED flash. Nah, kalau untuk kamera depannya ini dikasih kamera beresolusi 32MP. Buat saya pribadi sih udah cukup puas ya sama hasil fotonya. Dynamic range-nya ngangkat banget, kontrasnya bagus, kelihatan cukup pop up tapi nggak ngilang esensi warna aslinya. Algoritmanya masih sama lah dengan HP-HP itel yang lain di kelas harga segini. Cuma sebagai catatan aja nih guys, kalau XDR-nya ini disetting ke otomatis, terkadang gambarnya tuh malah jadi overprocessing dengan tingkat kontras yang tinggi di bagian shadow-nya. Kalau untuk foto di malam hari juga ada fitur night mode yang bisa kalian andalkan. Fotonya jadi punya detail yang lebih tinggi, lebih minim noise, dan lens flare dari cahaya lampu juga hampir nggak ada.
Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya itel S25 Ultra. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Ini lagi trik-triknya ya. Coba saya arahkan ke atas langit. Apakah masih kelihatan biru, guys? Jujur saya nggak bisa mastiin langsung ya. Karena layarnya ini kurang bisa ngangkat ya kalau di bawah sinar matahari langsung. Apalagi kalau lagi teriknya kayak gini ya. Ini lagi panas banget sih. Oke. Nah, kalau ini untuk 2K 30 fps-nya. Mungkin secara detail akan sedikit lebih baik. Cuma kalau untuk kestabilan, saya yakin sama aja. Karena memang HP ini nggak ada OIS-nya sama sekali ya. Bahkan di AC-nya juga nggak ada. Jadi memang pasti akan berguncang sekali videonya. Berguncang. Apa sih bahasanya ya? Lebih ada guncangan. Guncangannya lebih berasa lah. Pokoknya gitulah. Ya. Ini ada suara air. Dan ini bisa zoom 2 kali ya guys ya. Tuh. Vibes-nya sangat kelihatan di desa sekali ya. Oke, habis ini kita lanjut ke kamera depan. Oke, ini untuk kamera depannya guys. Di 1080p 30 fps. Panasnya minta ampun guys. Ini saya sampai keringetan. Tapi nggak apa-apa. Kita harus tetap semangat. Apalagi nge-review HP 2 jutaan yang speknya itu sebagus ini. Layarnya bagus, ya kan? Desainnya cakep. Performanya ya lumayan lah, ya kan? Baterainya juga oke. Ada bypass charging, fitur lengkap NFC, IR blaster, in-display fingerprint. Mungkin kurangnya di sensor gyronya aja ya, yang masih software. Oke. Terakhir, ini untuk 2K 30 fps-nya. Ya, kurang lebih kayak gini. Saya coba 2 tangan. FOV-nya nih cukup wide ya, cukup luas. Ini tangan saya nggak terlalu yang... Nah, kalau kayak gini baru loss banget ya kan. Kalau ini saya agak nekuk. Jadi, oke sih sebenarnya FOV-nya ya. Cuma ya untuk kestabilannya mungkin agak kurang lah, ya kan. Wajar, HP mendekati 3 juta ya, tapi udah dapat storage 512 GB. Kayaknya ini yang termurah sih. Nanti judulnya HP 512 GB termurah kali. Oke, kita lanjut ke studio lagi yuk. Baterainya ini berkapasitas 5000 mAh ya, dan untuk daya tahannya ya terhitung standar aja lah untuk baterai segini. Dipakai scrolling TikTok, Instagram, dan sesekali browsing selama sejaman, baterainya berkurang 6%, streaming YouTube sejaman berkurang 6%, dan main Mobile Legends sejaman berkurang 21%. Chargerannya ini kita dapat yang 18 watt ya, yang bisa ngisi dari 20-100% butuh waktu sekitar 53 menit. Pas dalam posisi ngecas, dia bisa menampilkan jam digital kayak gini ya, jadi bisa buat pajangan sekali guys. Gak kelupaan, dia juga punya fitur bypass charging yang bisa mengalirkan daya langsung dari charger ke perangkat tanpa mengisi baterainya. Jadi suhu HP-nya tuh bisa lebih stabil dan memperpanjang usia baterainya juga. Oke, dari yang udah kita bahas tadi, itel S25 Ultra ini memang punya nilai jual di bagian desain dan juga layarnya ya. Coba bayangin, HP under 3 jutaan punya layar curve, pakai AMOLED, ada in-display fingerprint, bypass charging, dan sertifikasi IP64. Belum lagi storage-nya yang super jumbo kayak HP-HP high-end. Tapi bukan berarti HP ini nggak ada kurangnya ya. Misal videonya yang belum ada OIS-nya. Performanya juga nggak yang kenceng-kenceng banget, dan ngecasnya juga lumayan lama dengan adapter 18 watt-nya. So, gimana menurut kalian sama si itel S25 Ultra ini? Apakah bisa jadi opsi yang cocok buat lebaran nanti? Atau mending skip aja dan beralih ke brand yang lain, guys? Coba tulis komentar kalian di bawah biar kita bisa ngobrol bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Dan ya, sekian aja dulu yang bisa saya bagikan untuk si itel S25 Ultra ini guys.
Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.